Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris. Pada PJJ yang ke-6 Fisika SMA kelas 11 semester 2 ini, kita akan membahas tentang kalor. Pertama-tama kita bahas tentang persamaan kalor terlebih dahulu. Nah, di sini persamaannya ini terjadi pada saat perubahan wujud maupun pada saat tidak terjadi perubahan wujud. Kita ketahui wujud benda itu ada wujud gas, padat, cair ya. Jadi dari padat, cair maupun gas ini adalah wujud benda. Nah, ketika proses kalor terjadi pada saat tidak terjadi perubahan wujud, jadi prosesnya terjadi pada saat zatnya itu hanya padat saja atau cair saja atau gas saja, jadi tidak terjadi perubahan wujud ya. Jadi persamaan kalornya Q adalah M kali C kali delta T. Di sini kita lihat C-nya adalah C kecil ya. M kali C kecil kali delta T, di mana M adalah massa, C kecil adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, selain persamaan ini, ya, M kali C ini bisa disederhanakan menjadi kapasitas kalor, sehingga persamaannya adalah Q kali C besar kali delta T. Perhatikan perbedaannya ya, di atas adalah C kecil, yang di bawah adalah C besar, di mana C besar adalah kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu adalah perkalian antara M kali C kecil ya, massa kali kalor jenis itu adalah kapasitas kalor. Ini adalah terjadi adalah persamaan untuk Q atau kalor di mana tidak terjadi perubahan wujud. Sedangkan pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari es menjadi air atau dari padat ke cair ya, atau dari air ke gas ya. Jadi dari air ke gas atau menjadi uap ya, penguapan, atau sebaliknya misalnya air menjadi es ketika proses membeku, maka pada saat terjadi perubahan wujud, persamaan untuk Q sama dengan M kali L ya, di mana M adalah massa dan L adalah kalor lebur atau kalor beku, atau tergantung dari soalnya nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan dan tetapannya. Jadi satuan internasional untuk kalor adalah joule, cuman di beberapa referensi menggunakan satuan kalori, terutama kalau kalian belajar tentang kimia atau biologi biasa menggunakan satuan kalori, sedangkan di fisika biasa menggunakan satuan internasionalnya adalah joule. Jadi konversinya adalah 1 kalori adalah 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ini adalah konversi satuannya. Nanti kalian bisa gunakan ketika menggunakan ketika akan merubah dari joule atau kalori ke joule. Biasanya di fisika menggunakan satuan joule. Kemudian tetapan-tetapannya, yang pertama adalah kalor jenis air ya, C kecil air ya, sama dengan 1 kalori per gram Kelvin kalau menggunakan satuan kalori, sedangkan kalau menggunakan satuan internasional adalah 4.200 joule kilogram Kelvin ya. Untuk kalor jenis es ya, ketika menggunakan satuan kalori, C-nya adalah 0,5 kalori per gram Kelvin. Sedangkan kita menggunakan satuan internasionalnya adalah 2100 joule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk kalor lebur es ya, untuk kalor lebur es adalah 80 kalori per gram kalau menggunakan satuan kalori, dan 336.000 joule per kilogram jika menggunakan satuan internasional joule ya. Untuk tetapan-tetapan lainnya bisa kalian cari referensinya baik di buku maupun di internet. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebongkah es dengan massa 5 kg bersuhu minus 10 derajat Celcius. Mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan kalor yang dibutuhkan. Perhatikan di sini mula-mula bentuknya es ya, dengan massa 5 kg, suhunya minus 10 derajat Celcius, mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan kalor yang dibutuhkan. Maka kita tulis dulu diketahuinya. Nah, untuk diketahuinya tidak seperti biasanya saya sarankan menggunakan metode grafis. Di sini saya gunakan metode grafis dengan ada sumbu X, Y-nya ya, dengan batasnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius adalah batas suhu di mana es akan berubah menjadi air maupun air membeku menjadi es. Jadi batasnya di 0 derajat Celcius. Di sini mula-mula adalah
Jadi batasnya di 0 derajat Celcius ada air dan es. Kemudian mula-mula bentuknya adalah es ya. Bentuknya adalah es dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Kemudian es ini mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Jadi menulis diketahuinya, saya sarankan menggunakan metode grafis seperti contoh berikut ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kalor yang dibutuhkan. Berarti yang ditanyanya adalah Q. Kita lihat Q di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah proses dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius atau Q1-nya. Itu bentuknya adalah es. Jadi masih dalam bentuk wujud es. Tidak terjadi perubahan suhu wujud pada Q1. Sedangkan proses selanjutnya adalah proses Q2, di mana terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, es berubah menjadi air. Di sini saya gambarkan sebagai Q2. Selanjutnya proses yang ketiga, setelah menjadi air, maka airnya suhunya menjadi 20 derajat Celcius atau Q3. Jadi Q-nya ada 3 ya, Q1, Q2, dan Q3. Q1 dan Q3 tidak terjadi proses perubahan wujud. Sedangkan Q2 adalah ketika terjadi perubahan wujud di mana es menjadi air. Kita akan menjawabnya. Pertama-tama kita lihat Q1 dulu. Q1 berada pada posisi S, tidak terjadi perubahan wujud ya. Jadi menggunakan Q sama dengan MC delta T. Cuman C yang digunakan adalah C dalam wujud S ya. Jadi Q1 sama dengan M kali CS kali delta T S. Perhatikan delta T-nya. Ketika wujud S, Q1 itu garisnya dari minus 0 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Sehingga perubahannya adalah 0 dikurangi minus 10 ya. Akhir dikurangi awal. Jadi kita masukkan saja M-nya adalah 5. CS-nya adalah tadi ya sudah ada 2100 ya. Kemudian delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 10 derajat Celcius ya. Jadi 0 dikurangi minus 10 ya. Jadi 5 kali 2100 kali 0 dikurangi minus 10. Hasilnya 0 dikurangi minus 10 sama dengan 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 105.000 Joule. Jadi Q1-nya adalah 105.000 Joule. Dan Q2-nya sekarang kita lihat Q2. Q2 itu perubahan wujud dari es menjadi air ya, suhunya tetap di 0 derajat Celcius sehingga tidak terjadi proses perubahan suhu. Di sini hanya ada perubahan wujud, tidak berubah suhunya ya. Jadi Q2 menggunakan rumus M kali L, di mana M-nya adalah 5 dan L-nya adalah 336.000 Joule 336.000. Hasilnya adalah 1.680.000 Joule. Ini adalah Q2-nya. Sudah kita dapatkan ya Q1 dan Q2. Perhatikan perbedaannya ya ketika menggunakan MC delta T dan ML. Kalau MC delta T cirinya ada perubahan suhu. Kalau M kali L itu tidak ada perubahan suhu. Jadi suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Jadi menggunakan kalor lebur. Selanjutnya kita akan mencari Q3-nya. Q3-nya posisinya di air ya. Kita lihat Q3-nya posisinya di air dari 0 sampai dengan 20 derajat Celcius. Sehingga di sini kita lihat adanya perubahan suhu ya. Jadi Q3-nya wujudnya adalah air. Jadi kita gunakan Q3 sama dengan M kali C kali delta T. Cuman menggunakan air ya. Jadi M kali C air kali delta T air. Kita masukkan M-nya 5, C airnya adalah 4.200, delta T-nya dari 0 ke 20 ya. Sehingga ditulisnya perubahannya adalah 20 dikurangi 0 ya. 5 kali 4.200 kali 20 hasilnya adalah 420.000 Joule. Nah, Q totalnya ya, Q-nya yang dibutuhkan selama proses ini adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kita masukkan 105.000 Joule ditambah 1.680.000 Joule ditambah 420.000 Joule. Dihasilkanlah hasil Q totalnya adalah 2.205 Joule. Demikianlah pertemuan PJJ ke-6 kita membahas tentang materi kalor. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.